Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yusnistia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu hak adalah segala sesuatu yang secara alamiah dan hukum berhak dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak merupakan kebebasan dan perlindungan yang diberikan negara agar seseorang dapat hidup dengan layak, aman, dan bermartabat. Hak juga menjadi dasar seseorang untuk memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Jawaban 1A yaitu kewajiban dilaksanakan dengan cara mematuhi aturan, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Setiap warga negara harus bertanggung jawab dan menjaga ketertiban umum, menghormati hak orang lain, membayar pajak, menaati peraturan, serta ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan paksaan. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada sila ke-27 sampai 34, Pancasila terutama sila ke-2 dan ke-5, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pan 1C, yaitu secara prinsip hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan karena hak tersebut melekat sejak lahir. Namun pelaksanaan hak bisa dibatasi oleh hukum apabila seseorang melakukan tindakan yang merugikan seseorang dan mengancam keselamatan publik. Misalnya perlakuan kejahatan tertentu dapat kehilangan hak kebebasan sementara, tetapi tidak kehilangan seluruh hak kemanusiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana seseorang itu dianggap telah melakukan pengingkaran kewajiban. Jawabannya, seseorang dianggap telah melakukan pengingkaran kewajiban ketika ia telah melaksanakan tanggung jawab atau tugas yang seharusnya ia penuhi, baik yang diatur oleh hukum, norma sosial, atau perjanjian yang mengikat. 1. Pengingkaran kewajiban ini dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk tindakan atau sikap. Oke, nomor 2A. Soalnya, siapakah yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran akan melaksanakan kewajiban? Jawabannya, pihak yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran akan melaksanakan kewajiban melibatkan berbagai lapisan dimulai dari diri sendiri hingga masyarakat luas. 2B. Lembaga yang berwenang untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jawabannya, lembaga-lembaga yang berwenang untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia mencakup beberapa institusi utama, masing-masing dengan peran spesifiknya. Itulah jawaban dan soal yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyberbullying, diskriminasi sosial, dan intoleransi kehidupan beragama apakah termasuk dalam pelanggaran hak? Jelaskan. Cyberbullying, diskriminasi, dan intoleransi kehidupan beragama, ketiga hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama adalah cyberbullying. Pelanggaran ini menyasar hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan perlakuan kejam, serta hak atas perlindungan martabat pribadi. Lalu yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi atau perilaku tidak adil atau merugikan berdasarkan karakteristik tertentu, ras, jenis kelamin, agama, atau disabilitas merupakan salah satu pelanggaran HAM yang paling mendasar. Dan yang ketiga adalah intoleransi kehidupan beragama. Intoleransi kehidupan beragama adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran serius terhadap kebebasan mendasar, yaitu melanggar hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, yang mencakup kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk agama, serta menjalankan ibadah dan keyakinan tersebut, baik secara pribadi maupun bersama di depan umum. Nomor 2 adalah berikan contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia mencakup berbagai pelanggaran hak berat di masa lalu, seperti peristiwa 1965 sampai 1966, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan massal terhadap orang yang dituduh komunis. Lalu penembakan misterius atau Petrus pada 1992 sampai 1985. Penembakan yang dilakukan secara misterius terhadap orang yang dianggap preman.
Lalu peristiwa Talangsari 1989, insiden kekerasan yang mengakibatkan banyak korban tewas, dan lalu penghilangan paksa 1997 sampai 1998. Penghilangan orang secara paksa seringkali terkait dengan aktivis. Dan kerusuhan Mei 1998, kekerasan yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998 sampai 1999, penembakan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil yang berdemokrasi. Nomor 3, jelaskan apa yang akan kamu lakukan sebagai warga negara yang baik saat terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebagai warga negara yang baik saat terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tindakan yang akan saya lakukan didasarkan pula prinsip hukum, etika, dan norma atau tanggung jawab sosial. Fokus utamanya adalah menegakkan keadilan, melindungi korban, dan mempromosikan kepatuhan terhadap norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.